Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Memasak Kaika. Setelah menunggu cukup lama, alhamdulillah akhirnya saya bisa menepati janji memenuhi permintaan pengunjung channel Memasak Cook Like Kaika untuk membuat rendang. Di sini saya akan berbagi resep rendang ibunda tercinta, resep yang dikirim beliau tidak lama setelah saya meninggalkan tanah air. Yang khas dari rendang ini adalah bentuk dagingnya yang kotak-kotak. Oh ya, sebagai catatan saja, karena kami orang Dare atau orang yang datang dari daerah pegunungan di Kabupaten Agam, jadi bumbu-bumbunya cara bumbu dasar rendang orang Dare. Oke, yuk sama-sama aja kita simak di video yang satu ini. Masak rendang itu lama, supaya daging tidak cepat hancur, pilih bagian daging yang keras seperti paha bagian atas yang berupa satu potongan ini. Beratnya kurang lebih 2,5 kg. Untuk santannya saya menggunakan 3 liter santan kotakan. Untuk bumbu-bumbunya, karena ukuran dan berat bahan yang berbeda-beda, biar pas sebaiknya kita timbang saja. Untuk cabenya, kalau ada gunakan cabai keriting. Untuk 2 kilo rendang, siapkan 150 gram cabai merah, 150 gram bawang merah, 50 gram bawang putih, 50 gram lengkuas, dan 30 gram jahe. Bumbu-bumbu lainnya, 9 lembar daun jeruk, 1 potong daun serai atau 2 potong untuk serai ukuran kecil, dan 2 lembar daun kunyit. Oh ya, sebagai catatan saja, Anda tidak bisa mengali duakan atau mengali tigakan bumbu. Pertama-tama siapkan bumbu rendang, iris semua daun-daun bumbu setipis mungkin. Daun-daun diiris untuk mengeluarkan aromanya secara maksimal. Kemudian didihkan 2 liter santan. Di sini saya menggunakan santan kotakan. Supaya tidak terlalu kental, encerkan santan dengan 200 ml air kelapa. Untuk cabai dan bumbu lain yang harus dihaluskan supaya cepat di blender dulu, baru kemudian dihaluskan dengan batu cabai. Masukkan cabai yang telah dihaluskan ke dalam santan, aduk rata. Supaya santan tidak pecah dan dedak lengket di dasar kuali, selama memasak rendang santan harus sering-sering diaduk. Lanjutkan dengan menggiling bawang dan bumbu-bumbu lainnya hingga halus. Masukkan bumbu halus dan irisan bumbu, aduk rata. Masak campuran santan hingga berubah warna dan harum baunya. Kemudian masukkan potongan daging. Pada tahap ini, daging kita masak setengah matang dulu. Kemudian keluarkan dan biarkan dingin. Cicipi dan tambahkan bumbu sesuai selera masing-masing. Banyak cara kilat untuk membuat rendang, tapi percayalah, rendang yang benar-benar nikmat adalah rendang yang dimasak sesuai waktunya. Potong-potong daging sesuai ukuran yang diinginkan. Selain bentuknya yang cantik kotak-kotak, kelebihan cara ini adalah Anda bisa tahu pasti besar kecil potongan daging, karena saat dimasak kembali ukurannya tidak begitu menciut lagi. Masak daging dengan api kecil sampai sedang, sambil masak sambil santannya sering diaduk-aduk.
Jangan horor dulu ya, masak rendang 3 hari bukan berarti 3 kali 24 jam di depan kompor. Tapi memang lama, perharinya antara 4 sampai 5 jam. Jadi ya gitu deh, tinggal nunggu tagihan listriknya aja. Sisa waktu yang lama adalah untuk mengistirahatkan daging dan bumbu supaya menyatu. Sedikit atau banyaknya dedak rendang tergantung dari jumlah kelapa yang digunakan. Kalau cara ini mau dipakai untuk jualan udah pasti rugi. Tapi tetap ada sebagian orang yang berani merogoh dalam kantongnya demi merasakan sepotong rendang hitam dan dedaknya. Oh ya, rendang asalnya dibuat orang dulu untuk mengawetkan daging jauh sebelum dikenalnya lemari pendingin. Bumbu-bumbu dan proses pembuatan rendang inilah yang membuat rendang tahan berminggu-minggu di udara lembab dan panas tanpa perlu dimasukkan ke dalam kulkas.